Prabowo mengeluarkan ultimatum keras yang berpotensi mengubah peta kekuatan geopolitik global. Kita telah melihat, mendengar, dan mencatat setiap tangisan rakyat Gaza yang dibalas dengan bom, bukan bantuan. Ini bukan konflik lagi. Ini adalah pembantaian. Jika PBB tidak mampu menghentikannya, maka kami akan mengambil tindakan sendiri. Jika PBB gagal hentikan genosida Gaza, ini sikap Indonesia. Peringatan terakhir Indonesia tak main-main lagi. Apakah Anda siap Indonesia? Wis, coba kita lihat apa ini maksudnya. Siap PBB. Jika PBB gagal hentikan genosida Gaza, Indonesia siap serang Israel bersama Iran, Yaman, dan Rusia. Wah, benar tidak ini? Iran, Indonesia, Yaman ya, Rusia ingin diserang Israel. Benar tidak ini? Coba kita dengarkan lagi. Dalam pernyataan paling tegas sepanjang masa pemerintahannya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengecam keras kegagalan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, dalam menghentikan agresi Israel terhadap Gaza. Dalam pidato mengejutkan yang disampaikan di hadapan Forum Darurat Dewan Keamanan PBB melalui sambungan virtual dari Istana Negara, Prabowo mengeluarkan ultimatum keras yang berpotensi mengubah peta kekuatan geopolitik global. Wah. Ternyata sidang PBB ini Presiden Prabowo ultimatum bahwa Gaza harus merdeka. Wow, kita dengarkan lagi. Kita telah melihat, mendengar, dan mencatat setiap tangisan rakyat Gaza yang dibalas dengan bom, bukan bantuan. Ini bukan konflik lagi. Ini adalah pembantaian. Jika PBB tidak mampu menghentikannya, maka kami akan mengambil tindakan sendiri bersama saudara-saudara kami, Iran, Yaman, dan Rusia, untuk memaksa Israel menghentikan kekejaman ini, ujar Presiden Prabowo dengan nada tinggi. Wah. Ternyata Prabowo menyampaikan seperti itu ya. Apa benar atau tidak ini? Tetapi mereka disampaikan oleh admin tadi mengatakan bahwa Rusia, Yaman, Indonesia akan menyerang Israel. Tapi kita tahu sendiri sudah menyerang Iran ya. Kita dengarkan lagi. Pernyataan Prabowo disambut keheningan yang mengejutkan di forum tersebut. Sejumlah delegasi dari negara-negara berkembang memberikan tepuk tangan simbolis, sementara perwakilan negara-negara barat dilaporkan langsung menghubungi kantor pusat masing-masing untuk mengkaji ulang skenario regional. Indonesia, selama beberapa dekade, dikenal sebagai negara yang konsisten dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui jalur damai, diplomasi multilateral, dan bantuan kemanusiaan. Namun, menurut sumber di lingkaran dalam kabinet, Presiden Prabowo telah lama merasa frustrasi atas lambannya reaksi PBB. Wow. Ternyata Bapak Presiden Prabowo ini sudah frustasi ya. Lambannya dari PBB untuk mengatasi genosida dari Israel kepada Palestina. Wah, frustasi juga bosku ini. Kita dengarkan lagi. Dewan Keamanan yang dinilai terlalu tunduk pada veto negara-negara besar. Kami sudah kirim bantuan, kami sudah bicara dalam puluhan forum. Tapi apa hasilnya? Anak-anak Palestina masih mati setiap hari. Rumah sakit dibom. Masjid dihancurkan. Jika hukum internasional lumpuh, maka kita akan bangkit untuk menegakkannya sendiri, kata Prabowo. Langkah ini disebut. Ini admin mengatakan bahwa kata Prabowo mereka akan bertindak ya. Sudah banyak anak-anak menjadi korban, masjid sudah dibom. Wah. Ternyata ini pernyataan dari Bapak Presiden Prabowo ya, yang disampaikan oleh admin ini. Benar atau tidak ini? Kita dengarkan lagi. Transformasi besar dalam orientasi kebijakan luar negeri Indonesia, dari diplomasi normatif ke arah aksi strategis aktif. Menurut informasi yang diperoleh dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri, Presiden Prabowo dalam beberapa pekan terakhir telah menjalin komunikasi intensif dengan pemimpin de facto Yaman Abdul Malik Al-Houthi, serta Presiden Rusia Vladimir Putin. Pembicaraan tersebut berfokus pada skenario aksi militer terbatas maupun penuh terhadap Israel jika agresi terhadap Gaza tidak dihentikan. Iran dan Yaman, yang sejak lama dikenal sebagai musuh terbuka Israel, menyambut baik inisiatif Indonesia.
Sementara Rusia, yang memiliki pengaruh strategis dan kekuatan militer besar, dikabarkan telah menempatkan beberapa unit armada Laut Hitam dalam status siaga tempur di Mediterania Timur. Wah, 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 wah. Ya aman, Rusia sudah siap tempur ya. Ini bahwa Prabowo tidak main-main ya, karena sudah banyak katanya pelanggaran-pelanggaran HAM, tetapi pasukan PBB dari PBB tidak ada tindak lanjut. Benar tidak ini admin sampaikan? Kita dengarkan lagi. Bahkan, menurut bocoran dokumen diplomatik yang belum dikonfirmasi, Rusia dan Indonesia telah menyepakati pembentukan Koridor Kemanusiaan Paksa (KPP) untuk Gaza, di mana kekuatan gabungan lintas negara akan digunakan untuk menekan blokade Israel melalui jalur udara dan laut. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dalam keterangan pers terpisah, membenarkan bahwa satuan elit Indonesia seperti Kopassus, Marinir, dan Paskas telah masuk dalam status siaga penuh. Armada laut dari Wah, disampaikan oleh komandannya katanya, Letjen komandannya, bahwa TNI, pasukan darat, laut, udara itu mereka sudah siap untuk melaksanakan pertempuran ya, atau mereka sudah siap dalam segala hal yang akan terjadi. Wah, 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 cukup luar biasa ini admin sampaikan. Kita dengarkan lagi. Dai dan Koarmada 2 dilaporkan siap diberangkatkan ke kawasan Laut Merah jika ada perintah langsung dari Presiden. Kami tidak mencari perang. Tapi jika negara memanggil, maka seluruh kekuatan TNI siap bertindak untuk kehormatan dan kemanusiaan, tegas Agus. Selain itu, Indonesia juga mempercepat finalisasi pengiriman sistem pertahanan udara S-400 yang dibeli dari Rusia serta menjajaki dukungan logistik dari Iran dan Yaman di kawasan Timur Tengah. Pernyataan Prabowo langsung memicu gelombang respons global. Amerika Serikat menyebut pernyataan itu sebagai tidak bertanggung jawab dan berisiko memperluas konflik. Wow. Pernyataan Prabowo katanya yang disampaikan bahwa ini memperumit, ini memperluas pengaruh tidak membuat perdamaian. Katanya seperti itu yang disampaikan admin ya. Kita dengarkan lagi, betul tidak inilah ya? Dan Prancis juga menyerukan agar Indonesia menahan diri dan tetap pada jalur diplomasi. Sebaliknya, Turki, Pakistan, Suriah, Lebanon, dan bahkan Qatar memberikan dukungan terbuka terhadap sikap Presiden Prabowo. Wow. Ternyata Qatar, Pakistan itu sudah mendukung ya. Tetapi ini benar tidak ini dari pernyataan admin katakan ya, semoga ini benar. Kalau benar ya untuk bagus untuk Palestina ya, untuk memperjuangkan kemerdekaan. Tetapi kalau salah, wah ini bahaya ini admin ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.